teman-teman, jadi Bani Umayyah ini berasal dari satu keturunan yang sama dari Bani Hashim. Mereka berasal dari satu tokoh yang sama bernama Abdul Manaf. Nah, Abdul Manaf ini merupakan tokoh sentral di dalam sejarah Arab sebelum Islam. Kemudian Abdul Manaf ini mempunyai anak bernama Bani Hashim dan Abdul Syams. Kedua orang ini menurut sejarah mereka itu kembarsian. Kemudian sama Abdul Manaf itu dipisahkan dengan pedang. Maka itu adalah salah satu firasat bahwa nanti kemudian hari akan terjadi pertumpahan darah, dan pasti itu akan terjadi. Kemudian dari Bani Hashim lahir seorang anak yang bernama Abdul Muthalib. Bani Muthalib kemudian mempunyai anak Abu Thalib, kemudian ada Abdullah, kemudian ada Al-Abbas, kemudian ada Abu Lahab. Nah, Abdullah ini punya anak bernama Nabi Muhammad SAW, dan dari Abu Thalib lahir seorang anak bernama Ali. Kemudian Ali mempunyai keturunan bernama Hasan dan Husain. Ini adalah keluarganya Bani Hashim, dan ini disebut sebagai ahli bait atau keluarganya bait Rasulullah. Kenapa? Karena nasabnya ini masih berdekatan dengan nasabnya Rasulullah. Karena itu Abbas, kemudian Ali disebut ahli bait atau Ali Bani Hashim atau Ali dari keluarga Bani Hashim. Oke, Bani Umayyah mereka itu sebenarnya berasal dari Abdul Syams Jadi levelnya itu sama dengan Bani Hashim Levelnya ini sama. Kemudian Bani Umayyah ini mempunyai anak yang terkenal bernama Harb dan Al-As. Harb mempunyai anak bernama Abu Sufyan. Kalau kita perhatikan dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad itu rivalnya politiknya itu di Bani Quraisy. Jadi saat Nabi Muhammad berdakwah di Mekah, Abu Sufyan ini memimpin politik di suku Quraisy. Karena itu, kenapa gitu? Abu Sufyan walaupun mengagumi Al-Quran, kemudian menghormati keluarganya Nabi Muhammad, tapi Abu Sufyan ini gengsi untuk masuk Islam. Kenapa? Karena Abu Sufyan ini adalah rival politiknya beliau. Kalau misalkan beliau masuk Islam, berarti nanti akan berpengaruh pada politiknya. Maka itulah yang membuat rahasianya kenapa Abu Sufyan dan anak-anaknya itu tidak masuk Islam sampai 8 Hijriah terjadinya Fathul Mekah Fathul Mekah ini baru mulai masuk Islam. Nah, Abu Sufyan ini mempunyai keturunan bernama Muawiyah. Di sini ada Yazid, ada Ummu Habibah, dan di sini ada Muawiyah Muawiyah ini ditunjuk kemudian menjadi khalifah setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib. Beliau mulai diresmikan pada tahun 41 Hijriah sampai 61 Hijriah, berarti 20 tahun beliau selama menjadi khalifah. Pada masa beliau ini terjadi perluasan wilayah, kemudian perbaikan politik pemerintahan. Beliau juga mewariskan kekuasaan kepada Yazid, kepada anaknya Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah pada tahun 61 Hijriah sampai 64 Hijriah. Pada masa beliau itu penuh kontroversi karena banyak terjadi pemberontakan. Yang paling terkenal itu terjadi pada Sayyidina Husain. Di sini terjadi peristiwa yang namanya Karbala Kemudian ada lagi bernama Abdullah Ini Abdullah bin Zubair. Beliau merupakan sebagai bentuk pemberontakan terhadap Yazid yang mendeklarasikan dirinya itu sebagai khalifah dan mendapatkan dukungan dari masyarakat Mekah Madinah sampai akhirnya Yazid wafat. Nah, pada masa Muawiyah II ini beliau tidak mau menjadi khalifah.
Sebelum beliau meninggal, beliau tidak menunjuk siapapun yang menjadi khalifah, maka tidak ada penggantinya ya. Berarti akhirnya Bani Umayyah sampai di Muawiyah II. Maka Abdullah bin Zubair sini ya. Abdullah bin Zubair secara resmi dinyatakan sebagai satu-satunya khalifah di dunia Islam. Beliau dibaiat hampir seluruh wilayah Islam. Sampai kemudian Bani Umayyah itu berdiskusi di Damaskus untuk menentukan siapa yang menjadi pengganti khalifah berikutnya. Dan akhirnya menunjuk Marwan bin Hakam sebagai khalifah ya. Khalifah keempat ya, Marwan bin Hakam sebagai khalifah yang merupakan cucunya Al-As, jadi masih keturunan dengan Bani Umayyah. Oke, di masa pemerintahan Marwan hanya menguasai 2 wilayah, yaitu Syams dan Mesir. Sisanya itu di bawah kendali Abdullah bin Zubair. Sampai kemudian Marwan meninggal dan belum menguasai wilayahnya Abdullah bin Zubair. Kenapa? Karena beliau itu menguasai hampir seluruh wilayah ya. Sedangkan kalau Marwan ini hanya menguasai 2 wilayah, yaitu Mesir dan Syams. Setelah wafatnya Marwan, digantikan oleh Abdul Malik ya. Abdul Malik ini selama 56 Hijriah ya sampai 86 Hijriah. Merupakan pemegang rekor khalifah terlama Bani Umayyah. Di masa Abdul Malik berhasil mengalahkan Abdullah bin Zubair dan perlu kita ketahui bahwa beliau ini sahabat dekatnya Abdullah bin Zubair ya. Ketika itu beliau masih tinggal di Madinah. Sampai Abdul Malik menjadi khalifah dan berhasil menyatukan kembali umat Islam, kemudian menghilangkan pemberontakan, dan yang paling penting beliau itu melakukan Arabisasi ya. Melakukan Arabisasi yaitu merubah semua dokumen dari bahasa asing menjadi bahasa Arab. Perlu Anda ketahui, di Mesir itu dulunya menggunakan bahasa Arabic. Di wilayah Syams masih menggunakan bahasa Syriania, kemudian bahasa Yunani, bahasa Romawi, dan lain-lain. Sedangkan di Afrika Utara itu ada namanya bahasa Amaziria. Sekarang masih ada bahasanya, yaitu bahasanya orang-orang Aljazair dan sekitarnya. Itu semua diganti menjadi bahasa Arab. Maka saat itulah bahasa Arab menjadi bahasa resmi di seluruh dunia Islam. Kemudian beliau juga menciptakan mata uang ya. Menciptakan mata uang. Di mata uang itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah. Kemudian beliau juga mendirikan masjid di Palestina. Kalau misalkan kita ke sana, ini merupakan salah satu peninggalan dari Bani Umayyah. Setelah beliau wafat, beliau menunjuk penggantinya, anaknya yang bernama Al-Walid dan Sulaiman. Jadi ada 2 ya. Nah, di masa Al-Walid inilah merupakan masa keemasan Bani Umayyah. Karena beliau itu melakukan perluasan di Andalusia. Beliau melakukan pembangunan besar-besaran, merenovasi Masjid Nabawi, kemudian membangun masjid di Damaskus. Nah, masjid di Damaskus ini sampai sekarang itu masih ada, masih berdiri dan dikenal sebagai Masjid Putih, yang merupakan bangunan terbaik, dipilihkan marmer terbaik, kemudian pasir terbaik, pokoknya dari yang terbaik-terbaik. Maka ketika orang-orang Romawi masuk ke Masjid Damaskus, mengatakan ini adalah bangunan yang diciptakan oleh peradaban yang tak mungkin dikalahkan. Nah, kenapa? Karena sangat kagumnya kepada hasil kreasi Bani Umayyah di masa itu. Kemudian khalifah selanjutnya yaitu Sulaiman. Ya, Sulaiman pada tahun 96 sampai 99 Hijriah. Tapi Sulaiman ini tidak mau menunjuk adiknya ya. Tidak mau menunjuk Yazid dan Hisham sebagai khalifah, malah menunjuk Umar bin Abdul Aziz. Ya. Ini malah menunjuk Umar bin Abdul Aziz. Ini khalifah ke-8 ya, Umar bin Abdul Aziz. Di masa Umar bin Abdul Aziz ini umat Islam mencapai puncak kejayaan. Beliau ini diramalkan oleh Umar bin Khattab. Jadi pada waktu itu Umar bermimpi bahwa ia akan mempunyai keturunan yang di jidatnya itu ada tanda luka atau disebut sebagai al-asyaz, artinya kepalanya yang luka. Jadi seperti kayak di film Harry Potter, ada luka-lukanya gitu. Nah,
Ketika itu Umar bin Abdul Aziz ini masih kecil, mengalami kecelakaan dari kuda, kemudian kepalanya kena batu. Maka Umar bin Khattab mengatakan mungkin ini adalah beliau ini adalah salah satu pembaharu Islam. Kayak di masa pemerintahan Umar ini, beliau mengembalikan semua harta ke Baitul Mal, sampai perhiasan istrinya juga untuk keperluan umat Islam. Beliau juga menunjuk gubernur-gubernur dari kalangan ulama. Maka di masa beliau, umat Islam itu sangat damai. Bahkan diriwayatkan tidak ada umat Islam yang mampu menerima zakat. Kenapa? Karena saking merasa cukupnya gitu. Kemudian gaya hidup beliau juga sangat sederhana. Gaya hidup beliau ini seperti Khulafaur Rasyidin ya. Makanan beliau itu setiap harinya itu memakan adas yang dicampur dengan susu. Kalau misalkan di Indonesia itu seperti kacang-kacangan. Bayangkan tiap hari makannya adas dicampur dengan susu. Oke, setelah Umar wafat digantikan oleh Yazid bin Abdul Malik. Jadi Yazid ini anaknya Abdul Malik. Nah, pada masa ini dunia Islam kembali pada hidup sebelumnya. Jadi ini mulai mengalami masa kemunduran di masa Yazid bin Abdul Malik. Kemudian dilanjutkan oleh Hisham bin Abdul Malik pada tahun 105 sampai 125 Hijriah. Dilanjutkan lagi ke anaknya Yazid ya, Al-Walid bin Yazid. Nah, pada masa Al-Walid ini saat menjadi khalifah, beliau itu dikatakan sebagai khalifah terburuk. Kenapa? Karena hidupnya ini mewah-mewahan, suka kehidupan malam, sampai akhirnya umat Islam tidak suka dan digantikan oleh Yazid bin Al-Walid. Ya, Yazid bin Al-Walid ini anaknya Al-Walid. Ini Yazid bin Al-Walid, Walid. Saat menjadi khalifah, beliau sakit sampai akhirnya meninggal dunia dan digantikan oleh Ibrahim bin Al-Walid. Nah, habis ini udah tidak ada khalifah lagi. Nanti muncul dari tokoh lain dari luar Damaskus. Sebelumnya itu beliau menjadi gubernur di wilayah Persia. Siapa? Yaitu Marwan. Ini ya, Marwan bin Muhammad. Jadi Marwan bin Muhammad ini masih keturunan dari Al-As, keturunan dari Umayyah. Sampai akhirnya Marwan ini meninggal dan dikalahkan oleh Abdullah bin Abbas ya. Abdullah bin Abbas dikalahkan oleh Abdullah bin Abbas. Jadi keluarga Bani Umayyah ini dibantai oleh Abdullah bin Abbas, tapi ada satu orang yang lolos, yaitu bernama Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham, atau dijuluki sebagai Abdurrahman Ad-Dakhil. Beliau berhasil kabur ke Andalusia. Di sana beliau mendirikan dinasti baru di Persia dan bertahan sampai beberapa tahun, sampai akhirnya pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil.